Oh, sudah kelihatan ya ini. Jadi untuk pertama-tama, jadi di sini gue bakal ngajarin kalian dari basicnya terlebih dahulu. Jadi untuk teknikal ya, sebenarnya teknikal paling basic adalah kita mengetahui adalah ini SNR. Jadi SNR itu adalah support dan resisten, di mana support itu adalah harga terendah dan resisten itu adalah harga tertinggi. Jadi kalian ingat dulu ya yang ini. Nah, lalu di sini gue bakal contohin di area kosong sebentar. Nah, jadi kita bisa membedakan seperti ini. Contoh nih ketika harga, nah seperti ini. Nah, harga tertingginya adalah di area atas ini, yaitu resisten. Nah, ini area resistennya guys. Ini resisten. Lalu untuk supportnya ini ada di bawah. Nah, ini area supportnya. Jadi kalian paham lah ya. Ketika resisten itu adalah harga tertinggi, support itu adalah harga terendah. Jadi di sini bisa disimpulkan ketika ketika harga sudah menyentuh area resisten, kita bisa open posisi sell di sini. Jadi dimana ketika harga menyentuh area tertinggi, kita bisa melakukan open posisi sell. Ketika harga menyentuh area terendah, kita bisa melakukan open posisi buy. Tapi bagaimana jika resisten ini ditembus? Ketika resisten ini ditembus, anggaplah seperti ini, maka ini kita bukan lagi sell, tapi area resisten ini sudah menjadi bagian support, ya kan? Atau disebut sebagai RBS gitu. Nah, di sini gue contohin. Ini awalnya ini adalah resisten. Sebentar, ini gua ketik dulu ya. Ini awalnya resisten. Yang agak besar biar kelihatan. Ini awalnya resisten. Ketika sudah ditembus menjadi area RBS. Nah, ini adalah area RBS. Area RBS yang bagian sini nih. Nah, ini adalah area RBS. Resisten become support, yang mana resisten menjadi support. Nah, ini bukan menjadi resisten lagi. Nah, begitupun sebaliknya, ketika harga sudah balik lagi ke bawah, maksudnya telah ngebreak tembus bagian bawah ini, bagian support, ini bukan lagi area support, sekarang menjadi area resisten. Di sini gua ketik dulu ya. Ini adalah support, ini adalah support. Sabar, ini gua besarin biar kalian terlihat. Ini adalah bagian support. Oke. Nah, ketika sudah ditembus, ini menjadi bagian SBR. Nah, SBR itu adalah support become resistant. Ketika support ini sudah ditembus, dia bukan menjadi support lagi, melainkan jadi resisten. Ketika harga tembus, lalu harga balik lagi ke awal, ya kita bisa nge-sell di sini. Begitupun sebaliknya, ketika resisten ditembus, kita bisa nge-buy di area sini gitu. Nah, jadi tanpa perlu lama-lama lagi, di sini gue bakal cari contohnya saja. Ketika area support itu di break ya. Nah, di sini kita lihat harga tertinggi adalah di area sini. Oke, ini harga tertinggi. Ini harga tertinggi sebelumnya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini adalah harga tertinggi sebelumnya. Oke. Nah, lalu harga tersebut telah disentuh. Nah, disentuh kembali. Nah, ketika sudah disentuh, harga itu kembali turun gitu. Kembali turun. Jadi kita bisa melakukan open posisi sell di area sini. Oke, kita bisa melakukan open posisi sell di area sini. Lalu bagaimana eh, jika resisten ini ditembus, maka dia bakal seperti ini, dia bakal naik gitu, seperti yang tadi gue jelasin ya. Nah, sekarang bagian support di sini ini berada di sini, oke, berada di sini. Nah, jadi ketika sudah di break, oke, ketika sudah di break, maka kita bisa sell. Contohnya adalah ini, ketika harga sudah di break, oke. Nah, kita bisa melakukan open posisi sell gitu. Nah, itu. Jadi ini bukan bagian support lagi, ini melainkan harga resisten ini. Resisten sesudahnya gitu. Nah, udah kan? Oke, kita cari bagian lain. Nah, ini sekarang bagian resisten. Sekarang kita mencari bagian supportnya lagi. Ini adalah bagian support. Jadi ketika harga menyentuh bagian support, maka kita bisa melakukan open posisi buy gitu.
ketika harga menyentuh dia naik ke atas ya, walaupun nggak nyampe sini tapi nggak apa-apa, setidaknya ada reject gitu, ada kenaikan gitu. Nah di sini ini bagian support ini lalu ditembus oleh harga gitu, ditembus oleh harga, jadi kita bisa melakukan open posisi buy, open posisi sell gitu ketika harga sudah menembus. Nah, kita lihat di sini harga balik lagi ke atas, kita bisa nge-sell ke bawah gitu, kita bisa nge-sell ke bawah. Nah begitupun sama sebaliknya ketika harga bagian ini area support setelahnya. Oke, ketika harga menyentuh support kita bisa nge-buy, lalu harga naik ke atas, terus terjadi kenaikan lagi, dan pada akhirnya ini harga telah di break ketika naik ke atas. Walaupun gak nyentuh ini tapi kita nggak bakalan bisa langsung sell karena ini di sini kita belum tersentuh gitu supportnya, jadi nggak apa-apa lah, anggap saja ini turun. Oke, nah setelahnya terdapat area resisten lagi di area sini. Nah terdapat area resisten lagi. Oke, dan di sini ada bagian supportnya, dan di sini ada resisten, ada support, dan support ini telah disentuh ya, disentuh. Nah disentuh lalu naik, dan kemudian harga ini ditembus. Nah ketika naik ke atas, ini dia turun lagi gitu ke bawah. Ketika bagian resisten ini sekarang udah menjadi resisten ini kesentuh lagi, jadi harga pun turun. Nah sekarang kita mencari bagian resisten setelahnya gitu. Nah bagian resisten setelahnya itu ada di bagian sini, karena terus. Nah ini resisten yang setelahnya gitu, dan ini bagian support gitu, bagian support. Nah atau yang ini, nah ini bagian support. Nah ketika harga naik ke atas ini menyentuh, ini kan sesudahnya ini ditembus ya, jadi kita hanya menunggu harga balik lagi ke atas. Nah ini support ini sudah menjadi resisten, kita bisa sell di area sini gitu. Nah walaupun hanya penurunan sedikit, lalu harga ditembus balik ke sini, kita bisa nge-buy karena ini bukan resisten lagi melainkan jadi support. Sekarang kita bisa nge-buy, lalu harga ke atas menyentuh area resisten yang sudah kita buat, lalu harga turun ke bawah gitu. Nah apabila kalau misalnya ini sudah ditembus jauh ke atas, kita bisa nge-buy nanti, kalau misalnya ditembus ke atas gitu. Nah di bagian selanjutnya ini terdapat area support, di bagian sini kalau kalian lihat. Nah di sini kita bisa nge-buy. Jadi seperti ini pemahaman support dan resisten, jadi biar kalian itu jelas. Sebenarnya pakai time frame apa aja bisa, karena di sini gue pakai time frame 5 menit, jadi kalian sebenarnya bisa mau pakai 4 jam, mau pakai 1 jam, mau pakai M30 bisa. Tapi karena berhubung biar banyak contohnya, biar kalian pun paham, sebenarnya mau bisa apapun pakai support dan resisten, itu bisa pakai time frame apa aja. Karena kita kalau misalnya di time frame besar itu cenderung agak lama menunggu harganya, makanya gue di sini memakai M5 atau M15 biar cenderung lebih cepat gitu kesentuhnya. Nah di sini bagian yang resisten tadi setelah ditembus menjadi support lagi kan, dan harga masih bisa di respect di sini. Ketika harga turun dia menyentuh gitu. Sorry, ini juga sebelumnya juga ada ya area support, ketika harga nyentuh dia naik ke atas ya, lalu resisten ini kesentuh lagi, tapi bukan yang ini sebenarnya, bagian resisten yang ini. Oke, dia kesentuh lalu turun ke bawah dan mengambil area support yang tadi. Oke, harga masih bisa respect gitu. Nah untuk kedua kalinya dia terkena lagi bagian supportnya. Oke, dan harga naik ke atas, lalu nggak tahu kalau misalnya ini ditembus harga bakal turun ke bawah gitu. Simpelnya seperti itu bagian support dan resisten. Ini sebenarnya juga sama, tapi kalau misalnya harga tersebut ke bawah kembali gitu, jadi kita bisa nge-buy di area sini. Seumpama area support ini ketembus dan menjadi resisten, kita bisa nge-buy di sini, lalu harga naik ke atas gitu. Oke, jadi oh iya, jadi untuk kalian yang belum tahu cara nandain supportnya itu di bagian mana atau
nandain resistennya itu di bagian mana? Sebenarnya ada dua cara untuk nandainya. Pertama, kalian menggunakan yang namanya ini, yang persegi ini, yang kotak ini. Jadi kalian pencet, kayak kalian bisa cari di tools yang persegi. Nah, kalian nandainnya dari ekor sini lalu ke area sini. Nah, ke atas candle ya, untuk nandain resisten. Jadi seperti itu. Nih, kalau misalnya kalian lihat, nah, ini adalah cara nandainya, oke. Begitupun sama untuk menandain support adalah seperti ini. Ini support yang tadi kita sudah buat ya. Kita tandain dari candle ke, nah, ekor yang paling bawah gitu untuk nandainya. Nah, jadi seperti itu. Dan cara kedua adalah kita hanya menggunakan garis biar kita nggak ribet-ribet banget gitu melihatnya. Biar agak rapi. Jadi kita tandain hanya di sini saja. Hanya di atas body candlenya saja biar gampang, oke. Nah, ini pun sama, kita hanya nandain di bawah supportnya saja biar nggak terlalu ribet gitu melihatnya gitu. Jadi seperti ini aja nanti tampilannya. Nah, jadi seperti ini aja, jadi biar nggak ribet-ribet banget. Nah, jadi untuk penjelasan support dan resisten ini sebagai bagian simple basicnya dulu biar kalian tuh paham gitu tentang technical analysis gitu. Jadi sekian dari gua, terima kasih.